Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Zanah dari kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Rantau Pulung. Di sini saya akan mempresentasikan resensi sebuah novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Novel Ayahku Bukan Pembohong ditulis oleh Tereli, diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Kota Tempat Terbit Jakarta. Buku ini memiliki tebal 304 halaman, bergenre fiksi menggunakan kertas buram, dan harga buku ini Rp76.000. Jadi tema dari novel Ayahku Bukan Pembohong adalah didikan seorang ayah. Selanjutnya ada tokoh dan perwatakan. Pertama, tokoh utama. Tokoh utama dalam novel ini bernama Dam. Dam termasuk tokoh protagonis. Contohnya penyabar, optimis, baik, tegas, pekerja keras, suka menolong, perhatian, dan sopan santun. Yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu yang pertama Ayah Dam. Ayah Dam juga termasuk dalam tokoh protagonis. Contohnya peduli, pekerja keras, pintar, baik. Selanjutnya ada Ibu Dam. Ibu Dam juga termasuk dalam tokoh protagonis. Contohnya tegas, peduli, baik, pengertian. Selanjutnya ada Tani. Tani juga termasuk dalam tokoh protagonis. Contohnya pengertian, peduli, periang, pintar. Lalu ada Retro. Retro termasuk tokoh protagonis. Contohnya peduli, rajin, baik, dan tegas. Yang terakhir ada tokoh antagonis, yaitu Jarjit. Contohnya sombong, pemarah, tengil, dan jahat. Yang ketiga ada tokoh sampingan. Tokoh sampingan sebagai berikut: Jarjit, Retro, Mama Tani, Papa Tani, Johan, Zas, Kon, sang kapten, ayah Jarjit, ibu Jarjit, Wade, kepala sekolah, dan penjaga perpustakaan. Dalam novel ini menggunakan alur cerita tunggal, yang mana menceritakan tentang seorang anak bernama Dam yang dididik dengan cerita-cerita pengalaman petualang ayahnya semasa muda, hidup dengan kebersamaan bersama ayah dan ibunya. Namun pada saat ia beranjak dewasa, ia mulai bertanya-tanya, apakah cerita ayahnya benar-benar nyata atau tidak. Ia tidak dapat menemukan jawabannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti mendengarkan cerita-cerita ayahnya dan berhenti mempercayai cerita-cerita ayahnya. Pada saat ayahnya meninggal, Dam baru mengetahui kebenaran cerita ayahnya selama ini. Yang keempat ada latar. Pertama, latar tempat, contohnya sekolah, kamar, rumah sakit, rumah, loket, kolam renang, dan hutan. Yang kedua ada latar waktu, contohnya pagi, malam pukul 9, malam hari, sore, dan siang hari. Selanjutnya ada latar suasana, contohnya seperti dingin, panik, dan bahagia. Jadi dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yang mana pengarang sebagai tokoh utama. Contoh kalimat, aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah ketika umurku 20 tahun. Aku tetap menangis sedih mengabaikan kalimat ayah. Aku menunjuk roti dan irisan pisang yang disiapkan ibu tadi pagi. Sekali dua aku mendengar Reto tertawa lebar di meja seberang sana. Dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada menggunakan kata serapan atau bahasa asing, sehingga isi novel ini mudah dipahami. Gaya bahasa yang terdapat di novel ini, yang pertama ada gaya bahasa persamaan. Contohnya, sepertinya dugaanku benar kawan, rambut jeleknya membuat dia tenggelam, meluncur seperti patung batu. Yang kedua ada gaya bahasa metafora. Contoh, dulu aku juga memperlihatkan surat sang kapten, dan Tani membalasnya dengan membuat seluruh sekolah tahu, dasar ember bocor. 2 hari terakhir ia memang menjelaskan kemana-mana. Yang ketiga ada gaya bahasa personifikasi. Contoh, hujan membungkus kota, ruang keluarga kami. Zas dan Kon, aku berdeham. Sudah malam, saatnya tidur. 2 anakku menoleh menatapku yang sudah berdiri di bawah bingkai pintu. Yang terakhir ada gaya bahasa ironi. Contoh, menyuruh Jarjit meminta maaf kepadaku dan ibu. Ibu Jarjit bertanya, bagaimana pelipismu? Ibu menerimanya sambil tersenyum. Bukan masalah besar, Bu, hanya kenakalan anak-anak. Bagian selanjutnya yaitu sinopsis. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel Ayahku Bukan Pembohong.
Dam adalah seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana dan bersahaja. Ia dibesarkan dengan dongeng-dongeng ayahnya. Ayah yang dikenal terlalu jujur, dan dongeng-dongeng itu bercerita tentang perjalanan ayah mencari makna bahagia di dunia ini. Dam tumbuh dengan pemahaman berbeda. Dongeng ayah Dam berhasil membentuk karakter Dam dengan baik. Meski tak jarang ia bertengkar dengan Jarjit, karena Jarjit mengoloknya dengan sebutan keriting dan pengecut. Dan cerita sang kapten, pemain bola kesayangan Dam, membuat Dam lebih berbesar hati pada setiap hal yang diucapkan Jarjit. Ayahnya bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan sang kapten dan menyaksikan sang kapten kecil yang berlatih dengan bola kasti kumal yang ditemukan di tempat sampah. Dam tak pernah menceritakan dongeng ayahnya kepada siapapun. Ia mengingat pesan ayahnya bahwa cerita itu adalah rahasia antara ia dan ayahnya. Hanya Tani yang ia percaya untuk mendengar cerita hebat ayahnya. Hingga suatu hari Tani membuat semua orang di sekolah Dam mengetahui bahwa ayah Dam mengenal sang kapten, pemain sepak bola nomor 1. Semua teman dan guru berebut ingin mendengar cerita Dam dan menitipkan barang agar nanti ditandatangani saat sang kapten mengadakan kunjungan ke kota mereka. Dam marah, ia meneriaki Tani karena ceroboh meninggalkan buku hariannya di meja dalam kelas. Dan buku harian itu berisi semua yang Dam ceritakan padanya. Dam berjanji tak akan menyapa Tani lagi, hingga ia benar-benar menyelesaikan permasalahan itu. Tani berusaha agar teman-temannya tak mempercayai buku harian itu. Bahkan Tani kembali sengaja meninggalkan buku hariannya. Namun dengan cerita berbeda. Itu semua ia lakukan agar Dam dapat memaafkannya. Hingga Dam kemudian bersekolah di Akademi Gajah. Diajarkan pemahaman hidup yang tak melulu mempersoalkan nilai. Dam menemukan buku tua di perpustakaan ketika ia dalam masa hukuman karena membuat gaduh asrama di malam hari. Buku tua itu bercerita tentang suku penguasa angin. Itu adalah kisah yang pernah diceritakan ayahnya, yang membuat Dam paham bahwa kekerasan bukan untuk dibalas dengan kekerasan pula. Dongeng itu yang membuat Dam dulu melawan Jarjit dan mengajaknya berlomba renang, agar Jarjit tak lagi menyebutnya pengecut. Dam penasaran dengan buku tersebut. Ia tak yakin jika cerita ayahnya itu bohong. Hal itu kemudian membuat Dam nekat membawa buku tersebut saat musim liburan tiba. Dam ingin menunjukkan pada ayahnya, namun sesaat sebelum kereta berangkat, petugas perpustakaan datang menjemputnya, mengambil dengan galak buku yang dikatakan satu-satunya di dunia itu. Ayah Dam marah ketika Dam tak sengaja menanyakan kebenaran dari dongeng-dongeng ayahnya selama ini. Ayahnya selalu berkata, "Ayah tidak bohong." Hal itu membuat Dam berjanji untuk tidak lagi membicarakan hal itu. Ia percaya ayahnya adalah orang yang paling jujur, bahkan terlalu jujur, seperti kata kepala sekolahnya dulu. Tahun terakhir di Akademi Gajah, tinggal menghitung hari. Dam akan melakukan ujian akhir. Hingga telegram itu tiba di kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu Dam agar segera berkemas. Ia harus pulang. Ibunya dirawat di rumah sakit, seperti orang kehilangan arah. Dam emosi. Dam mengemasi pakaiannya, menjumpai ayah dan ibunya di rumah sakit. Ibu Dam mengidap penyakit serius sejak Dam belum dilahirkan, tetapi Dam tak pernah diberitahu hal itu. Dam marah pada ayahnya, karena ayahnya tak berusaha untuk menyembuhkan ibu. Selama ini ibunya hanya dirawat seperlunya, bahkan tak pernah dirawat sama sekali. Dam yang saat itu membawa uang hasil kerjanya di Akademi Gajah berjanji akan memberikan perawatan maksimal pada ibunya. Ayah Dam hanya bercerita tentang si Raja Tidur, bahwa si Raja Tidur mengatakan Ibu Dam tidak akan bertahan lama, tak mungkin bisa hidup lebih dari 2 tahun, kecuali dengan karena bahagia. Dan jika ia bisa bertahan sampai saat ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu tandanya ibu bahagia. Sejak saat itu Dam berhenti mempercayai cerita ayahnya. Ibunya meninggal dan ia tak sempat memeluknya untuk yang terakhir kalinya. Wajah ibunya terlihat lelah. Bagaimana mungkin ibunya bahagia selama ini? Begitu pikir Dam. Sejak saat itu pula hubungan Dam dan ayahnya tidak harmonis. Dam kembali ke Akademi Gajah. Asrama sudah kosong. Dam menerima surat kelulusan tanpa mengikuti ujian. Dam diterima di universitas dengan surat pengantar dari Akademi Gajah yang tidak mungkin ditolak oleh universitas di seluruh dunia.
Dam menjadi arsitek dan menikah dengan Tani, memiliki 2 anak, Zaz dan Kon. Zaz dan Kon suka sekali mendengarkan cerita kakek mereka. Tetapi Dam tidak suka ayah bercerita kepada anak-anaknya karena Dam berpikir bahwa semuanya itu bohong. Hingga suatu hari Dam marah besar dan menyuruh ayahnya untuk tidak tinggal lagi di rumah Dam. Esok harinya Tani mendapatkan kabar bahwa ayah Dam dirawat di rumah sakit karena ditemukan tidak sadarkan diri di pemakaman ibu Dam. Dam dan keluarga segera ke rumah sakit. Ayah Dam kritis, namun ia meminta untuk berbicara dengan Dam. Ayah Dam berkata kepada Dam untuk bercerita terakhir kalinya. Ayah Dam bercerita tentang danau para sufi, di mana Ayah Dam menjadi tahu hakikat kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Ayah Dam meninggal. Pemakaman Ayah Dam dipenuhi lautan manusia dari berbagai penjuru dunia. Sang kapten, si nomor 10, bahkan layang-layang besar seperti yang diceritakan ayahnya dalam cerita sang penguasa angin pun ikut hadir. Hari itu Dam tahu bahwa ayahnya bukan pembohong. Kelebihan dalam novel ini: pertama, cerita dalam novel ini sangat menarik. Kedua, cover buku menarik. Ketiga, di dalam cerita banyak mengandung pesan moral. Keempat, merupakan novel pembangun motivasi. Kelima, banyak mengandung hal positif di dalamnya. Keenam, tidak terdapat bahasa asing. Bahasa yang digunakan terbilang ringan dan mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan: ada penjilitan buku kurang rapi. Selanjutnya, cetakan tulisan ada yang kurang jelas. Yang selanjutnya yaitu saran penulis. Semoga cerita-cerita selanjutnya selalu dan semakin menginspirasi para pembaca. Saran pembaca: novel ini sangat bagus untuk dibaca karena di dalamnya banyak mengandung nilai moral dan sangat memotivasi. Pesan moral yang dapat diambil dari novel ini adalah selalu jujur, menghargai hidup meskipun dalam keadaan sederhana, tetap semangat meskipun ada saja yang ingin kita jatuh, dan yang paling terpenting selalu patuh dan menghargai segala usaha orang tua untuk menghidupi kita. Berdasarkan resensi yang telah saya buat, saya dapat menyimpulkan bahwa novel ini sangat baik untuk Anda baca, karena banyak mengandung pesan moral yang positif. Dan novel ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Novel karya Tereli ini saya dapat mengambil beberapa perjalanan hidup yang penting. Salah satunya, kita harus benar-benar menghargai hidup dan menceritakan pengalaman hidup dengan terbuka kepada keluarga, membuat keluarga menjadi harmonis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.